bi ni'matihi tatimus sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kana libasyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa qala ta'ala la masjidun usissa ala taqwa al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur kita aturkan kepada Allah dengan segala karunia-Nya, dengan hujannya yang merupakan karunia kepada kita semua dan juga makhluk hidup yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita bimbingan untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan memanfaatkan waktu membahas tentang sebuah tema, yakni Masjid Nabawi, pengkader insan robani. Ada dua variabel pembahasan, yakni tentang Masjid Nabawi dan juga insan robani. Pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, merupakan bulan yang penuh dengan sejarah terkait dengan Rasulullah SAW, di mana di bulan Rabiul Awal ini Rasulullah dilahirkan. Di bulan Rabiul Awal Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan di bulan Rabiul Awal ini Rasulullah wafat, meninggalkan kita semua. Tentu yang paling istimewa sebenarnya adalah Rasulullah SAW itu terkait dengan hijrah bersama umatnya, yaitu tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan 1 Hijrah, yakni pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah meninggalkan kota Mekah dengan para sahabatnya untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan risalah Allah dari ancaman orang-orang kafir. Di mana Rasulullah SAW di akhir bulan Safar itu meninggalkan Mekah. Sekitar 2 minggu lamanya Rasulullah SAW itu pergi dari Mekah sampai tiba di Madinah, itu menurut dalam riwayat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya dalam 12 Rabiul Awal itu momentum hijrah gitu. Sehingga kalau misalkan di kita masuk bulan Muharram rame pembahasan hijrah, sebenarnya hijrahnya baru Rabiul Awal. Ini yang perlu kita pahami. Di mana Rasulullah SAW bersama Abu Bakar meninggalkan Mekah terakhir, ya, karena para sahabat lebih dulu mereka menuju Madinah, sedangkan Rasulullah bersama Abu Bakar, ya, dengan rute yang berbeda. Para sahabat menuju utara, Rasulullah menuju selatan, tinggal di Gua Thur, kemudian meninggalkan melalui pantai. Untuk apa? Menghindari kejaran orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu. Nah, sebelum Rasulullah SAW tiba ke Madinah, Rasulullah itu
singgah di perkampungan Ibnu Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf, ya. Sekitar tanggal 9, ya. 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal Rasulullah sampai ke daerah Kuba, ya. Perkampungan Bani Amr bin Auf. Barangkali Pak Haji dan juga Iwan yang lain yang sudah umroh haji, ya, tentu tidak akan melewatkan untuk berkunjung ke Masjid Kuba, ya. Dan ya, barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu takdilu umrotan, ya, seperti ibadah umroh, gitu kan. Artinya keutamaan, gitu kan. Dulu ketika Rasulullah singgah di Kuba, itu memang banyak peristiwa-peristiwa penting, ya, yang terjadi. Di antaranya keislaman Salman Al-Faris. Kemudian yang terjadi lagi yang istimewa adalah diwajibkannya ibadah Jumu'ah. Ibadah Jumu'ah itu Rasulullah diwajibkannya ketika di Kuba, ya. Dan ketika turun kewajiban Jumat, maka Rasul itu menyuruh untuk diberitahu di Mekah, ya. Dan saat itu yang memimpin sholat Jumatnya di Mekah itu adalah Mus'ab bin Umair, yang jumlahnya ada 40 orang Jumatan yang pertama di Mekah. Makanya ada sebuah riwayat kan, arba'in soidan wal Jum'ah, 40 lebih adalah Jumat. Jadi lamun 38 teu sah teh. Kudu neangan heula anu daek Jumatan. Padahal itu 40, ya, pada waktu itu Mus'ab bin Umair 40 orang yang Jumatan. Cuman karena ada asumsi akhirnya madotis sunnah arba'in soidan bahwa Jum'ah. Telah berlangsung sunnah 40 lebih itu Jumat, ya. Pada kata Imam Nawawi yang benar dalam mazhab Syafi'i itu adalah berjamaahnya, ya, berjamaahnya. Dalilnya mana? Yaitu al-Jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin, ya. Jumat itu hak dan wajib, ya, dalam berjamaah. Tersebutkan jumlah nama. Walaupun banyak pendapat cek Malik 50 cukup Jumaah, cek Imam Syafi'iyah 40 cukup Jumat, gitu kan. Ya. Yang benar adalah itu. Bisa dilihat kitab Al-Hawi fi Fiqh Syafi'i karya Imam Al-Mawardi dan juga Majmu' Syarih Muhadzab karya An-Nawawi, ya. Selain Jumat, Rasulullah SAW pada saat itu membangun sebuah masjid, ya. Ketika singgah di Masjid Kuba, Rasulullah langsung membangun masjid yang pertama dan yang disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 108, yakni la masjidun ussisa 'alat taqwa, ya. Bahwa masjid Kuba itu benar-benar ussisa 'ala taqwa, dibangun di atas dasar ketakwaan. Jadi Rasulullah SAW itu hinggap di sebuah tempat bukan membangun gedung, gitu. Bukan membangun fisik, tetapi lebih membangun sebuah fasilitas dan media untuk membangun spiritual, untuk membangun jiwa manusia supaya dipenuhi dengan akidah, ya, dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu harus dibangunnya bukan fisiknya dulu, tetapi yang lebih utama manusia itu dibangun adalah jiwanya, ya. Makanya dalam lagu kebangsaan kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu para ulama, ya, telah merumuskan bahwasanya filosofi negara kita juga harus dibangun jiwanya, diisi dengan keimanan, diisi dengan akidah yang kuat, gitu kan, sebagai pondasi, diisi dengan pemahaman-pemahaman agama supaya bisa akidahnya salimah, ibadahnya sahihah, dan juga akhlakul karimah. Bukannya hanya membangun pencitraan, gitu kan, yang dohir-dohir saja, membangun jalan tol, gitu kan, membangun gedung-gedung, gitu kan, anger we kalau jiwanya bobrok, gitu kan,
kadang-kadang itu semua tidak bermanfaat gitu. Ada ka jalan tol bahan teuing anger we teu urang mah ya bangun kereta cepat, yang penting akidahnya dulu gitu ya. Ya itu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, perhatikan, setiap orang membangun fisik gitu kan. Dulu ada proyek Hambalang gitu kan. Proyeknya memang gede, wah, tapi dah tujuannya mah lain ngabangun-bangun ting Hambalang. Tujuan mah yang ngorupsi proyek gitu kan. Kenapa? Karena jiwanya bobrok gitu. Itu tuh apa, bus Transjakarta itu ngumpul itu ngejajar itu di tengah-tengah namanya perkebunan gitu. Tapi bangkainya sengaja itu teh sebenarnya mereka impor ya dari luar, ya dari Cina, nggak tahu dari mana gitu. Pokoknya mah busnya itu apa namanya yang second kan, supaya apa, bisa korupsi segala rupa negara kita itu ya. Punten ya mempar heula curhat ya. Lautnya luas Indonesia gitu. Kenapa itu apa namanya asin impor di Thailand gitu kan. Uyahna ka di Filipina. Padahal Filipina jeung Indonesia tuh nggak sebanding lautnya. Sok Filipina mah sabanding yang Pangandaran oge. Ya. Tapi uyahna kadah di subhanallah. Jadi yang dibangun adalah jiwanya. Ya. Maka Rasulullah SAW membangun Masjid Quba. Dan Quba ini oleh Rasul diberikan keutamaan, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di sana, dia mendapatkan keutamaan seperti pahala umroh. Gitu. Ya, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanan di Quba terus sampai di Madinah pas yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Di mana pada saat itu Rasulullah datang dan sudah disambut oleh orang-orang muslim, bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Orang-orang muslim Ansor yang mereka Islam duluan tetapi nembe ningararai Rasulullah gitu. Jadi iman heula. Nu penting mah teu ningali oge iman mah gitu nya. Ya, seperti kita saja. Kita pernah bertemu dengan Rasul? Tidak. Dina ngimpen atau dina ngimpen? Pernah. Tuh gitu kan. Ya. Wah, itu mah ngopi bareng lah. Stres, Pak, itu mah. Stres etana teu kapilih. Ya. Jadi apa? Tuh jadi pohode ya. Ya, ngopi bareng. Ya, datang ke Madinah pada saat itu disambut oleh orang-orang muslim, orang Ansor yang sudah beriman duluan. Dan salah satunya orang-orang kafir yang penasaran untuk melihat wajah Rasulullah adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah tokoh Yahudi, ya, ahli Taurat, gitu kan. Dan yang nantinya akan masuk Islam. Makanya nanti kalau banyak Israiliyat, ya kisah-kisah Israiliyat, misalkan kisah tentang cerita-cerita dalam Quran masa lalu, banyak itu riwayat-riwayat dari Abdullah bin Salam. Cek Rasul ulah percaya teuing, ulah ngabohongkeun gitu. Lamun ceritanya tidak menyalahi Quran, ambil. Kalau ceritanya berlebihan, jangan. Kenapa? Karena memang cerita Israiliyat juga kadang ada yang masih sahih gitu, ada yang sudah hoak, Pak. Ya. Makanya Rasulullah falatu saddiquhu falatu tukadzibu. Jangan terlalu dibenarkan, jangan terlalu dibohongkan. Ya. Nah, Abdullah bin Salam penasaran wajah Rasul seperti apa. Rasulullah datang, maka Abdullah bin Salam lihat apa yang dikatakannya. Wallahi demi Allah, ini ra'aitu wajhan bi ghairi kadzib. Aku melihat sebuah wajah yang tidak ada tersirat sedikit pun wajah pembohong. Orang Yahudi wae ningali Rasulullah langsung percaya we yen wajahna teh lain seorang pembohong. Duh kalau ningali wajah urang mah nya pas datang teh ieu mah ngaragukeun ieu mah. Ya. Itu aura Rasulullah karena Rasulullah itu siddiq ya, orang yang jujur, al-amin, amanah, terpercaya. Ya. Rasulullah disambut oleh banyak orang, wah dikerumuni, bahkan dalam riwayat yang suka disebut akan disambut dengan tagoni katanya. Tola'al badru alaina nya min saniyatil wada sama.
telah muncul bulan arah min saniyatil wada. Riwayat ini sebenarnya lamun secara poksana teu sahih gitu. Ngan geus masyhur. Ya sairnya itu riwayat sairnya itu tidak benar gitu. Kenapa? Karena memang saniyatil wada itu dari Yaman, sedangkan Rasul dari Mekah gitu. Jauh. Tapi lah kagok lah apa. Baik kagok lah. Anggap bener. Ya. Min saniyatil wada. Telah datang bulan. Bayangkan kan di ini kan juga bulan. Tanda bahwa memang Rasul itu sangat diidam-idamkan oleh orang Ansor. Gitu. Ya. Ketika berkumpul Rasulullah pahamidallah, kemudian memuji Allah. Ya. Wa asna alaih, kemudian menyanjung Allah, kemudian mengatakan absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam. Opat teh cukup. Absus salam cek Rasulullah, sebarkan salam. Ternyata luar biasa Rasulullah. Telah dibimbing oleh wahyu. Kenapa? Karena Rasulullah tahu di sana bercokol orang Yahudi, bahwa salah satu ciri masyarakat yang ada orang Yahudi itu tidak pernah akur. Karena di Madinah itu banyak suku Yahudi, ada Bani Quraidah, Bani Nazir, Bani Qoinoko gitu kan. Maka mereka itu Rasulullah melihat, wah ini pasti bermusuhan. Dan betul bahwa Madinah pada saat itu ada sebuah suku besar, yaitu Bani Aus dan Khazraj. Mereka itu 7 turunan 700 tahun teu akur-akur, Pak. Jadi timimiti bapakna, anakna, incuna, buyutna, sakutram jangga wareng udah sekait ciwun. Para sewa ya, Pak. Gitu kan. Subhanallah. Ya. Dan Rasulullah tidak pernah menyatu mejakan, mendamaikan, tidak. Dan bermodalkan kan waktu Aqobah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah itu kan ada 6 pemuda, diantaranya 6 laki-laki itu 4 orang Khazraj, 2 orang Aus. Mereka Islam, berbaiat kepada Rasulullah, bersumpah setia akan menyebarkan Islam di Madinah. Lalu pada tahun berikutnya mereka datang lagi dengan banyak jumlahnya, nambah 14 orang plus 2 orang wanita. Ya. Rasulullah mereka menerima syahadat mereka, baiat mereka, sumpah setia mereka. Lalu yang kedua kalinya mengutus sahabat Mus'ab bin Umair. Maka dengan Mus'ab bin Umair masuk Islamlah 2 tokoh, yaitu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, 2 tokoh inilah yang membuat semua Ansor itu berbondong-bondong masuk Islam. Gitu. Jadi lamun beunang ke kentongna, ke kojona, biasanya mah turkeun pion-pionna teh, Pak. Jadi dakwah apa kudu ka kojona mah. Engke jamaahna ngilu. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Ya. Ketika Rasulullah absus salam, sebarkan salam. Ya. Maka Rasul mengatakan, inginkah kalian aku ajarkan sebuah kalimat yang mana kalau diamalkan maka tercabutlah semua perasaan dengki, hasud, curiga, permusuhan. Ya, akhirnya subhanallah, luar biasa. Aus dan Khazraj itu bersaudara. Gitu kan. Wasilul arham, kata Rasulullah, sambungkan tali silaturahmi. Jadi persaudaraan, bahkan Rasulullah memuakhadkan, mempersaudarakan yang bukan nasab menjadi nasab. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, orang Muhajirin, disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Muncul urang mah, Sa'ad bin Rabi ka dieu orang Ansor, Abdurrahman tanya jadi dulur, gitu. Dan luar biasa. Kecintaan orang-orang Ansor menerima Muhajirin pada saat itu dengan dasar keimanan la ilaha illallah, gitu kan. Maka seperti saudara sendiri. Nah, ini yang harus dibangun oleh kita. Al mukminu yasuddu ba'duhum ba'do. Seorang mukmin menguatkan satu dengan yang lainnya seperti ini dibangun dengan persaudaraan. Gitu. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi disaudarakan. Dan betul sekali apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ya, ayat 7, yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurin hajatan bima utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana ba'duhum ala walau kana khososoh.
Dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah. Dan mereka berisar, ya, mengutamakan mereka. Dan tidak ada motif-motif keduniaan. Sugan misalkan hayang ngabantu teh kana hoyong ke dibantu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Dan mereka isar, ya, mengutamakan orang muhajirin daripada dirinya sendiri. Makanya kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, kau telah jadi saudaraku. Aku punya rumah nih 4, cing sok milih mana. Anjeun tiasa tinggal di ieu. Bade tipe 24 tilu genep bahasa baraha. Da aya apaan gitu mah eta mah bohong. Ya. Sok milih gitu. Saya punya 4 istri. Ya, 4 istri. Sok pilih mana anu panggelisna, ku saya dicerai ayeuna keneh nikah ku anjeun. Tapi eta luar biasanya teu mungpang meungkeung Pak Abdurrahman bin Auf. Beda jeung urang higa namanya. Bade rumah anu mana eta we cenah anu gedong. Anu istri mana pasti lah herangna. Tapi kata Abdurrahman teu butuhan eta na wios we abdi mah ka pasarkeun tunjukkeun caket Madinah aya pasar kan gitu. Kadinya tunjukkeun Abdurrahman mah kan jadi jalma nu beunghar deui nya. Padahal geus ditinggalkeun di Mekah teh sagala rupina tinggalkeun datang ka Madinah jadi jalma beunghar deui. Jadi Abdurrahman mah dugikeun ku beungharna ayeuna cek Rasulullah, Abdurrahman anjeun mah ku beungharna hese asup surgana ngarondang. Kaemutan siang wengi, Pak. Abdurrahman bin Auf kumaha carana diri hayang miskin gitu. Hayang miskin, Pak, kumaha carana diri hayang miskin. Ari usaha mah biasa geus jadi hobinya, usaha mah dagang gitu kene angkat. Tapi kumaha carana baelah saaya-aya gitu kan. Dugikeun ka akhirna mah gaduh kebon di Madinah kan. Madinah mah subur kebon korma geuningannya dina riwayat teh ceuk eta teh baruruknya ku hama. Apa yang ucapannya? Alhamdulillah jadi miskin teh cek Abdurrahman teh jadi miskin teh. Pas geus kitu datang ti Yaman teh geuningan anu ieu teh. Punten assalamualaikum waalaikumsalam nuju pandemi cenah di Yaman ngadu ka kopi duka naon. Pandemi cenah cek tabib teh eta obatna teh kudu ku korma busuk di Madinah. 3 kali lipat Pak dibeli. Cek Abdurrahman bin Auf teh innalillahi wa inna ilaihi beunghar deui wae. Beda anak kitu Abdurrahman jeung urang mah ari urang mah hayang beunghar hese gitu. Miskin wae. Aya teh mah hayang miskin hese. Miskin gitu beunghar wae gitu. Ya. Nah, silul arham. Wa'atimu ta'am kata Rasul ketika dalam khutbah di Madinah itu wa'atimu ta'am berbagilah makanan. Sigana sepele banyak berbagi teh, tetapi ini justru yang menjadikan yang asalnya renggang itu menjadi rapat, Pak. Yang ada status sosial di Madinah itu yang kaya, yang miskin itu kan jauh, apalagi ada orang Yahudi kan. Dengan wa'atimu ta'am, dengan berbagi makanan kan Rasul mengatakan idza tabahta marokotan fa aksir ma'aha fata'ahad jironaka. Lamun anjeun masak sayur lobaan caina gitu nya. Caina teh jeung kuahna maksudna teh. Fata'ahad jironaka maka pasikeun ka jiron anjeun, ka tetangga anjeun. Itu luar biasa, Pak. Ya. Sehingga makin solid orang-orang Islam, makin kuat Islam di Madinah, semakin hasud orang-orang Yahudi. Salah satu dalam hadis dikatakan Yahudi itu paling benci dengan 2 hal dalam Islam itu. Yang pertama kalimat salam, assalamualaikum. Kenapa dengan kalimat salam itulah Aus dan Khazraj tidak lagi bisa disetir gitu kan untuk pasea. Ya. Kemudian dengan kalimat amin dalam sholat. Ya, amin. Kenapa? Sabab orang Islam ngadoakeun ka orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah aku termasuk orang-orang yang dimurkai Allah. Ngadangu dimurkai teh ngalenyap hati orang Yahudi teh, aing teh dimurkai ku Allah gitu. Yakin maranehna mah Pak, dan hatena mah orang Yahudi ge yakin yang dirina teh tiba heula keneh dilaknat ku Allah, ejeung dimurkai ku Allah. Mata lamun orang Islam teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hatena mah ngalketai tah orang Yahudi. Mata kegikan ka ayeuna hayang dirubah teh salam teh. Padahal tiba heula tiba zaman Pak Harto salam assalamualaikum teh orang Islam. Di DPR, MPR. Kan ayeuna teh cukup assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya hom santi-santi hom gitu kan. Cek urang mah naon atuh geus assalamualaikum. Ya.
Ya. Hayang naonnya, hayang disebut pluralisme tapi ngorbankeun akidah. Eta bahasa Masal Oka, ngomong Masal Bisyati omanya keun gitu. Waat imut ta'am, kemudian wasallu bilail wa nasuniyam, salatlah di waktu malam sedangkan manusia sedang tidur. Nah, ini spiritual. Dijaga dengan spiritual sehingga luar biasa orang Madinah saat itu. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW ya banyak yang menawarkan rumahnya untuk ditinggali oleh Rasul. Ya Rasul lingi di bumi abdi sana. Samantawis mah data aya bumi kan. Ya. Silahkan di rumah saya. Tapi kata Rasul biarkan saya ini kendaraan inilah yang akan menentukan. Rasulullah naik untanya si Kuswa namanya apa? Kuswa namanya. Kuswa teh ini gitu kan. Ternyata masuk ke halaman seorang sahabat Ansor namanya teh Abu Ayyub Al-Ansori. Itu sangat terkenal sabab menuju belajar baheula tarehnya dina Nurul Yakin terus lagi di SKI di UIN eta nami Abu Ayyub Al-Ansori terngiang-ngiang we oh Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Rasulullah SAW ya, kemudian ingat ya bahwa seperti halnya di Kuba, Rasulullah harus segera membangun tempat di mana umat Islam itu digodong spiritualnya, yaitu ingin membangun masjid. Maka Rasulullah kepada para sahabatnya baik Muhajirin dan Ansor, bagaimana kita akan ingin membangun masjid gitu kan. Oh, kantenan we cek para sahabat teh. Mangga we abdi tanah seueur di ditu, sabaraha hektar gitu nya. Cek orang ini hoyong-hoyong Pak, anu wakaf teh gitu. Hoyong dijatengkeun masjid. Urang makan hese dengan wakaf teh nya. Geus aya wakafna dana teh acan aya. Gitu Pak. Ya. Nah, ya. Akhirnya kata Nabi, biarkan saya tentukan tempatnya lahannya di mana nih yang strategis. Si Kuswa deui wae. Ontana luar biasa teh. Jadi memang Kuswa teh memang ku Allah pernah beberapa kali diberikan insting ya, ilham kan. Fa alhamaha Allah mengilhamkan pada Kuswa ini pertama pada peristiwa ketika nanti ya, pada peristiwa ketika Hudaibiyah. Merod eta Hudaibiyah teh. Rasul teh ka Makkah atau ulah merod ontana teh. Ngadeprek oh berarti ulah sana gitu. Ketika lewat kedua kuburan si Kuswa mah kan langsung merod. Oh ternyata dua kuburan ini sedang disiksa di alam kubur. Rasulullah langsung turun langsung mengambil pelepah korma dibebekeun duanana tancapkeun dina duanana. Cek Rasulullah ini arju saya berharap selama ini belum mengering maka si dua orang ini diringankan siksaannya di alam kubur. Jadi eta mah saukur syarat hungkur sebelum kering. Masuk diturutan kurang ge nya sok ditarencapkeun eta tangkalna mah dina kuburan geuningan. Jadi we jadi tangkal Kamboja sok sieun eta teh gitu kuburan tangkal eta teh gitu. Ya hanjuang mah teket dah ada udah henteu aya korelasina gitu ya. Nah, termasuk si Kuswa ini pergi dan hinggap di sebuah pelataran tanah. Di tanah tersebutlah Rasul mengatakan disinilah saya akan membangun masjid. Tanah sahaya. Ternyata orang-orang bilang oh ini adalah tanah dua anak yatim. Namana teh Sahal sareng Suhel. Anak kembar kalau resan mah Sahal sareng Suhel. Biasanya aya nama anak kembar mah mirip gitu kan. Aya Bagas, aya Bagus nya. Sobar sobur gini. Ini Sahal dan Suhel. Kata Rasul, saminu jual sana. Duh, jodoh teuing nya eta anak yatim gitu kan. Ini tanahnya. Tapi kata anak yatim ini wallahi tidak ya. Saya akan wakafkan ya. Tadinya memang Rasulullah juga kenapa mau dibeli gitu? Karena memang masjid itu harus tanah wakaf. Ya. Dalilnya itu kan surat Al-Jin ya ayat 18. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jadi masjid mah tanahna milik Allah, bangunanna milik Allah, teu aya gitu. Masjid milik DKM teu aya gitu ya.
DKM pengurus gitu kan. Ya. Ya almasum namina nya panginten mudah-mudahan diwakafkeun gitu. Aya teh diwakafkeun kan bisa dialih fungsi kan. Asana masjid bisa jadi apotek. Punten ya mah contoh gitu. Kenapa? Karena wa anal masajida lillah, karena kedudukannya milik Allah, maka hak-haknya juga telah ditentukan oleh Allah di masjid itu. Pertama kan di masjid itu ketika kita masuk harus tahiyatul masjid. Kalau ini musola nih apa ini teh? Al-insan. Kalau ini musola maka nggak usah tahiyatul masjid, bukan masjid, namanya tahiyatul musola. Ya, langsung paling syukur wudu gitu kan, udah wudu. Tapi alhamdulillah ini udah wakaf. Maka kita bisa sholat tahiyatul masjid. Gitu kan. Mengapa? Karena definisi masjid dan musola itu bukan karena gede dan leutik. Diurangkan oh ini masjid ada gedenya. Oh ini leutik musola gitu. Yang dimaksud adalah wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kata Rasul, subhanallah. Ieu sahal dan suhel teh meni soleh budak teh nya dugikeun taneuna teh mau diwakafkan untuk membangun masjid. Maka pada saat itu Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya musyawarah untuk membangun masjid. Dan disetujui bahwa siapa saja yang mewakafkan itu. Cik Rasul teh membana masjidan yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu qasran fil jannah. Man bana masjidan sing sajalmi anu ngabangun masjid yabtagi bihi wajhallah, dengan membangun masjid teh ingin mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah. Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan gantinya nanti istana di surga. Bahkan sahur Rasulullah dalam riwayat yang lain mah man bana masjidan walau ya walau kal baido, seperti sangkar buruh. Jadi masjid leutik tajuknya tapi diwakafkeun ka Allah. Sami ku Allah bakal dibalas, dibangunkan istana di surga. Makanya kalau biasanya para donatur Timur Tengah itu kalau ke Indonesia pasti inginnya membangun masjid. Sebab eta dalil nanti membana masjid. Namun madrasah mah taradaekeun. Taradaekeun sebab ada dalil lagi membana masjid. Dan padahal kata Rasul ada 7 kan, 7 wakaf itu kan 7. Pertama masjid, yang kedua madrasah tempat belajar, yang ketiga kan sumur, yang keempat jalan gitu kan. Yang 5 cahaya, gitu. Cahaya di jalan. Cek Imam Marogi mah eta cahaya di jalan ge wakaf. Ayeuna urang aya jalan menuju ke mana? Ka lebat gitu atau di sisi jalan. Urang ieu naon teh? Poek. Ya, tos we urang wakafkeun tah lampu teh 5 watt we. Udah mau sabaraha pangintennya? Supaya naon? Anu ngaliwat salamat ieu mah meus-meus anu ngaliwat kurusuk gitu kan. Tajong. Dosa Pak, nah meni koret-koret teuing dosa tuh. Nyieun atuh listrik gitu nya cahaya gitu kan. Seperti itu. Jalan banyak Pak. Bahkan wakaf produktif juga. Termasuk itu wakaf yang paling lama dan catatannya masih ada itu wakafnya Amr bin As itu di Mesir. Itu berupa tanah kurma, perkebunan kurma yang hasilnya itu dimanfaatkan untuk membiayai siapa? Mahasiswa yang belajar di Al-Azhar. Bayangkan. Eta Al-Azhar diberi biayaannya, bahkan uang sakuna dina hasil kebon korma. Wakafna teh dugikeun ka ayeuna teh putus-putus gitu. Sing atuh urang kebon naon atunya. Ya, ada padi sawahnya aduh diwakafkan buat Masjid Al-Insan, ayo kanggo naon? Kanggo mendanai Masjid Al-Insan. Jadi dical hasilna kan. Itu namanya wakaf produktif gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah mengajak musyawarah. Dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya para sahabat mengatakan bunia Masjid Nabawi min labnatin. Dibangun Masjid Nabawi itu dari labnah. Jadi seperti lama urama bata tapi galde Pak. Batako yang dibuat dari tanah merah dicetak gitu, dipadatkan. Itu ditumpuk. Kemudian tiang-tiangnya minal hindi. Dalam hadis itu tiang-tiangnya diambil dari kayu hindi. Hindi teh bisa artinya India,
bisa artinya negeri-negeri timur seperti Malaysia, Indonesia, seperti Thailand yang banyak kayunya. Saya berpikir buah-buah di Indonesia gitunya kayu nanti. Kalimantan aya Borneo kan ya. Oh, sigana di Borneo, lain kita kan bising lain. Atau di Hindi lah gitunya. Saya suka nerawang gitu kan, subhanallah gitu. Ya. Nah, kemudian diratakan itunya apa? Tempat sujudnya itu dipadatkan oleh para sahabat. Sampai-sampai ketika ngebangun itu kaum Muhajirin dan Ansor meneriakkan yel-yel Pak supaya semangat gitu. La aisa illa aisunal akhirah. La aisa teu aya hirup illa aisunal akhirah kecuali kehidupan di akhir. Itu yel-yelna teh Pak. Nya ari urang makan yel-yel teh naon segala we gitu. Geus la aisa. La aisa illa aisunal akhirah. Tiada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Pansuril muhajirin wal ansor, kemudian tolonglah ya Allah kaum muhajirin dan ansor. Gitu. Nah, Rasulullah ditumpuk gitu kan. Masjid Nabawi itu ukurannya tentu lebih besar dari ini karena bisa menampung lumayan banyak jamaah. Karena jamaah tetapnya saja Masjid Nabawi saat itu ada 70 orang, yaitu ashabus suffah. Jadi ashabus suffah teh kalau digambarkan, jadi Masjid Nabawi itu di pinggirnya diserondoikeun gitu. Kemudian serondoikeun aya ruangan buat tidur. Kobong namanya. Jadi mun pas santren teh aya dalilna teh. Ashabus suffah di kobongna teh. Siapa? 70 orang. Cek Abu Hurairah, saya salah satunya. Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Rabi'ah bin Malik. Itu salah satu ya alumnus alumni Ashabus suffah Pak gitu. Mereka itu memang pada miskin tapi hidupnya dari pembiayaan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu bisa dibayangkan Pak, untuk membiayai santrinya 70 orang, itu diambilnya dari mana? Duka ada kencereng da eueuh gitu kan. Dari gonimah Pak. Kan gonimah itu kan 20% itu gonimah itu milik Allah dan Rasul. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi wa Rasul. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang, termasuk harta pai, setoran-setoran dari misalkan ini setoran-setoran dari negara-negara yang kafir yang tunduk kepada Islam, jizyah namanya. Itu untuk pembiayaan itu. Bayangkan Rasulullah itu. Sehingga Rasul itu kehidupannya tergantung. Jadi lamun Rasulullah makmur, ashabus suffah ngiring makmur. Lamun Rasulullah nuju merit, ashabus suffah merit. Maka kadang-kadang Abu Hurairah teh nya sadegikeun kakalaparan Pak. Dugikeun ka kegolenteran kuat lapar ya. Sampai-sampai Rasulullah Abu Hurairah mah ngaliwat Abu Bakar sengaja hayang ngobrol sugana dibere duit gitu. Ngalewat teu jadi cenah. Aya Umar sugana Umar kai pahaluk sigana nya we gitu kan. Kenapa saya lapar sugana gitu. Tapi datang Rasulullah mah kudu diajak ngobrol ka dieu Abu Hurairah, urang ngopi bareng yuk tuh. Maka kata Abu Hurairah, orang yang paling baik dan paling mengerti adalah Rasulullah. Tapi dina hiji mangsa mah Abu Hurairah teh geus lapar, diganjel patuangan teh ku batu, dikitukeun di make beubeur gitu, ngarahan teh ieu. Hiji teu kuat di 2, 3, 4 batu. Datang ka Rasulullah, "Ya Rasul, tos teu kiat abdi lapar." Cek Rasulullah sarua batuna 5 Rasulullah mah. Leuwih lapar Rasulullah. Nah, ini benar dalam Bukhari. Ini dalam Bukhari. Ini luar biasa Abu Hurairah ini ya. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW sangat sederhana. Atasnya dibuat dari pelepah kurma. Ya. Lamun ayeuna mah yakin ini barja jaringan maksudnya. Tapi tak aya. Diuntai saja dianyam itu pelepah kurma. Sehingga ketika kalau turun hujan yang deras, maka para sahabat dibayangkan dalam riwayat itu para sahabat pinuh raraina teh ku geusik basuh gitu kan. Maka lamun salat teh diarusap gitu. Made urang we assalamualaikum usap. Nah, duka daya pasir urang mah duka ngusap naon gitu. Dalina eta teh. Nah, ketika diusap cek Rasul, jangan diusap karena sebentar lagi inna rahmatallah tuwajihu, sesungguhnya rahmat Allah akan datang mendatangi. Lamun loba pasir berarti semakin banyak rahmat Allah. Makanya para sahabat rada ditahan heula we gitu. Ngarana ngarah banyak rahmat Allah gitu kan.
sujud gitu. Makanya kata Rasulullah ketika selesai membangun Masjid Nabawi, amara Rasulullah salam antuna dipul masjid. Pada saat itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk selalu membersihkan masjid. Kemudian antu thayyibahu, kemudian disengitan. Kumaha carana sengitna? Biasanya pakai kayu gaharu, Pak. Jadi mode dupa lah gitunya, disenget kayu gaharu kan di Indonesia juga ada, di Kalimantan kayu gaharu itu. Jadi sengit gitu. Ya. Pada waktu itu mah belum ada bypass, belum ada. Ya. Nah, kata Rasul al-buzaq fil masjid khoti'ah. Ya. Nyiduh di masjid dosa. Wa kafaratu adabmuha. Kafarat tadi ditimbun gitu. Udah harita mah panginten kabayang ku urangnya masjid teh dari nam pasir. Lamun nyiduh kan ke salat oge cek Rasul ulah nyiduh ka hareup, nyiduh ka handap. Mal para sahabat lamun hayang nyiduh tuh ka handap. Gitu. Kan ayeuna mah mungkin. Kareuh gitu. Jadi kita boleh Pak kalau kita bawa sapu tangan itu benar. Rasulullah mengatakan kalau kamu ada di mulut sesuatu gitu, ditahan gitu, dikitukeun kan sapu tangan. Duh dikitukeun asupkeun deui. Boleh. Itu termasuk salah satu sunnah Rasul, Pak. Ya. Di urang alhamdulillah teu aya, jauh masjid ini dengan Masjid Nabawi. Ininya kita mah ada karpet banyak. Ini ada pelapon, ininya tembok gitu. Bandingkan dengan Masjid Nabawi. Jaga kebersihannya. Di kita kadang-kadang memang teu aya anu nyiduh mah kadang tapi di handapun ieu cangkang permen gitu kan. Ieu teh duka ibu-ibu anu nuju pangaosan abuskeun permen kopi kol kana ieu. Kadang-kadang di juru aya gitu nya ngararokok eta kuntung dina asbak gitu. Apa cek Rasulullah oke kudu dibersihan. Ari ieu kana kuntung rokok di mana? Kudu disengitan. Aya rokok teh, aya bapak-bapak di ditu mah kuring. Bapak-bapak aya rokok teh bau atau napi sengit. Cek bapak-bapak teh sengit jang cenah. Ada nyarekna ge hese gitu. Sugah teh bau, tadi mah hayang teh bau gitu. Lamun bau geus atuh di masjid gitu. Aya peke sengit cenah. Sengit bako itu. Ya. Itu Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi ini, Pak, kemakmurannya luar biasa. Kadang-kadang para sahabat yang di tepi-tepi kota Madinah itu mereka ingin gitu. Kadang seperti Abu Hurairah gitu kan. Mereka teh jauh rumahnya. Makanya kadang para sahabat ingin mendekati masjid. Akhirnya mereka banyak yang tinggal di dekat masjid. Rasulullah lihat fenomena, iya maruli tanah di masjid. Maka Rasul mengatakan, "A'dhamu darajatan fa'ab'aduhum ab'adum mamsa." Yang paling banyak derajatnya, yang paling besar pahalanya, ab'adum mamsa, yaitu yang paling banyak langkahnya ke masjid. Eta kadung geus datang ke masjid, geus maruli tanah di masjid, lah cenah euy leuwih jauh leuwih gede cenah gitu. Parinah deui jarauh deui. Gitu, Pak. Itu sami'na wa ata'na para sahabat kepada Rasulullah itu seperti itu. Ya, bayangkan kita ngalangkah ke Al-Insan ke sabaraha Pak. Para sahabat Nabi itu tepi-tepi kota daratan. Kadang-kadang dalam hadis Bukhari bisa dilihat bagaimana suasana ketika sholat di Masjid Nabawi itu. Di antaranya kan dalam hadis Bukhari dikatakan kalau beramin para sahabat itu maka tiang-tiang itu bergetar. Dan pelepah kormanya bergetar. Orang ngegetar gitu. Amin. Ngeguru kan? Bergetar. Saking naona. Banyak berjubalna. Gitu. Di orang sampai aya kaca bergetar orang. Ucapin amin. Lamun bergetar lamun aya ban bitu di jalan dor bergetar. Ya, atau di Dagor kan. Ya. Dan Masjid Nabawi itu auranya Pak. Ya. Saking Rasulullah membina umat gitu kan. Auranya itu sampai terkenal. Sampai Romawi, Persia mendengar kata Nabawi, mereka bergetar hatinya. Ya. Karena terbayang Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu seperti singa di waktu malam, rukaan sujadan. Kan dalam Al-Qurannya, Muhammadur Rasulullah walladina amanu asyiddaw ala kufaru hamau bainahum tarahum rukaan sujadan. Muhammad Rasulullah itu mereka itu dengan para sahabat itu asyiddaw ala kufar. Mereka tegas, keras terhadap orang kafir. Prinsipnya keras. Kuat gitu. Ruhamau bainahum, tetapi dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin begitu sangat lekat gitu. Coba bandingkan ayeuna. Kadang-kadang jeung mukmin aya pangajian dibubarkeun.
Ai gereja jaga. Halo, kumaha itu? Al-mu'minu lil-mu'min yasudu ba'dum ba'du. Terdengar sampai Romawi, Persia, mereka sangat takut dengan Islam. Kadang orang ironis cek Rasulullah, wa masajiduhum amiratun. Nanti di akhir zaman itu masjid-masjid itu amiratun, apa namanya? Megah gitu kan. Wa qalilul huda, tapi sedikit petunjuk. Sedikit petunjuk teh. Kadang-kadang yang namanya Masjid Nabawi mah terkenal sampai luar. Karena simkuring masuk masjid komplek nanyakeun, punten bari tumaros Masjid Al Hidayah paling mana? Nanyakeun ka indungna, "Mah, ada Masjid Al Hidayah paling mana?" Cek indung teh, "Duka atuh." Kurilingan di dinya kapangi di tukangan imahna, "Iya Masjid Al Hidayah." Nah, menita apa ngaran-ngaran masjid orang dia sih simkuring. Iya mah jangankan lintas RW, lintas RT gitu. Orang RT itu saja tidak tahu nama masjid. Ngan cek simkuring husnudon. Oh, tara ngapalkeun ngaran nama ika Masjid Maosok meureun gitu. Husnudon nama gitu. Soke tanyakeun ieu sok ngaraos di dieu asilmu nya. Tanyakeun ieu masjid naon? Al-Insan apa? Mending, Pak, gitu. Pada saat itu Rasulullah membangun peradaban, Pak. Yaitu menjadikan insan robani. Apa dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 79 Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu rabbaniyin, kaum robani. Jadi Rasulullah itu membina dan mengkadar para sahabatnya sehingga terbentuk insan-insan robani. Cirinya apa insan robani itu? Tu'alimunal kitab. Mereka selalu mempelajari Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, mereka selalu belajar. Kita sebenarnya berkumpul seperti ini pengajian setidaknya ingin meniru apa yang disebut dengan kaum robani, yaitu dengan tu'alimunal kitab, belajar Quran, tahsinna gitu nya, tafsirna gitu kan, minimal orang paham lah gitu. Ya. Wa bima kuntum tadrusun, kemudian dirosah, belajar agama. Belajar tentang Islam, baik itu bahasa Arab gitu kan. Walaupun orang tanya bahasa Arab tapi teu deui da susahnya banyak. Wah, ya sebulan sekali na bahasa Arab pasti ngahulang deui, tapi lumayan, Pak, gitu. Belajar gitu kan. Belajar tafsir akidah supaya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang hoak gitu kan akidah teh. Kadang-kadang kan orang teh baheula teh budaya dianggap agama gitu kan. Ari agama dipinggirkan gitu kan. Ini diantaranya. Dan Rasulullah SAW itu sanggup membangun robani. Siapa robani itu? Kata para sahabat Mujahid, Qatadah, mereka mengatakan robani itu al-fuqaha, al-ulama, al-hukama. Jadi 3 produk ini. Jadi di masjid ini Rasulullah bisa mencetak kadar-kadar ulama. Contohnya siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, itu adalah sahabat Nabi yang jadi ulama. Gitu. Ada fuqaha, para faqih, sama. Makanya di kita juga diharapkan, walaupun tidak muluk-muluk kita ya, belajar itu jadi ulama, tapi minimal jadi alim kan. Orang lebih tahu, asalnya jahil menjadi alim terhadap agama. Termasuk masalah sejarah ini. Kenapa kita bahas sejarah? Karena sejarah ini korelasinya begitu kuat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak bisa dipahami, terutama yang disebut berkaitan dengan asbabun nuzul. Dan juga dengan hadis, terutama dengan asbabul wurud. Ini harus tahu sejarah, tarikh. Makanya dalam salah satu disiplin ilmu Quran ada yang disebut dengan tarikh mutun. Tarikh lahirnya sebuah matan hadis. Tarikh adanya sebab nuzul Al-Quran. Ini yang sangat perlu kita pelajari. Makanya alhamdulillah kita belajar sejarah ya sakedik-sakedik. Kadang-kadang paling haroream belajar sejarah teh ngapalkeun ngaran jeung tanggal teh eta. Paling hoream nanti. Saya itu panginten para bapak ibu atau iman karena udah isya ya. Mudah-mudahan pembahasan ini masih belum lengkap ya. Mudah-mudahan kita bisa sambung kembali pada kesempatan yang lain. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.